Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan reality terapi. Kelompok kami terdiri dari 1. Karima Aliatus Ideal, 2. Tri Utami Presdianingsih, 3. Laura Marsha Mentari Putri, dan keempat Maulidia Khairi. Reality terapi merupakan salah satu metode konseling yang secara tegas didasarkan pada teori pilihan dan keberhasilannya. Penerapannya bergantung pada pemahaman yang kuat tentang teori pilihan. Tujuan dari kenyataan terapi adalah membantu orang terhubung kembali karena ada yang tidak memuaskan atau tidak ada koneksi dengan orang-orang yang kita butuhkan, dan kualitas koneksi yang buruk adalah sumbernya hampir semua masalah manusia. Jadi, terapi realitas bertujuan untuk menciptakan kembali koneksi antar orang, didirikan oleh William Glasser. Teori yang dibahas. William Glasser 1925 sampai 2013, seorang dokter mengembangkan teori terapi realitas selama periode tahun dimulai dengan pelatihan kejiwaannya. Kedua, reaksi Glasser terhadap psikoterapi psikoanalitik tradisional dan pengalamannya dalam menangani anak nakal pemuda di sekolah California untuk anak perempuan mungkin memainkan peran utama dalam perkembangan terapi realitas. Belkin 1975. Glasser 1965 melihat individu termotivasi secara internal oleh kebutuhan untuk dimiliki, untuk dicintai, dan untuk menjadi orang yang sukses dan berharga. Kontrol terlihat sebagai elemen utama dalam sistem manusia. Individu bekerja untuk mengontrol lingkungan sehingga kebutuhan internal pribadi dapat terpenuhi. Antarmuka individu dengan realitasnya atau situasi hidupnya saat ini adalah arena aksi. Oleh karena itu, terapi realitas menekankan pada personal komitmen, perubahan perilaku, tanggung jawab, dan di sini dan saat ini. Individu riwayat masa lalu tidak dipandang sebagai sesuatu yang signifikan dan model medis atau kontrak ortodoks, kecuali penyakit mental tidak memiliki tempat dalam pendekatan ini. Corey 1986. Dalam reality therapy, A New Approach to Psychiatry 1965, Patients of the Mind 1981, dan Take Effective Control of Your Life 1984, Glasser mengembangkan teorinya pendekatan psikoterapi dan mendemonstrasikan penerapannya pada kasus klinis. Glasser Schools Without Failure 1969 menerapkan konsep terapi realitas ke lingkungan sekolah. Positive Addiction 1976 memperlakukan tema yang berbeda, tetapi terkait itu juga bertemu dengan lebar penerimaan publik. Selanjutnya, prosedur teori yang dibahas. Pilihan dan tanggung jawab. Individu memilih semua hal dan perilaku yang mereka lakukan. Jadi mereka harus bertanggung jawab atas pilihan mereka. Meskipun teori pilihan tidak pernah berarti bahwa individu harus dihukum atau disalahkan karena pilihan mereka, soroti bahwa konselor perlu memperhatikan bahwa individu memang memiliki kemampuan untuk memilih, dan dengan demikian individu perlu tanggung jawab atas pilihan mereka. Kekalahan kontrol dan perasaan menderita bisa menjadi apa yang dikeluhkan individu. Konselor dapat membantu individu untuk memahami bagaimana pilihan individu berkontribusi pada penderitaan mereka. Konselor juga akan menjawab bahwa hidup seringkali tidak adil dan orang tidak dapat menjalani hidup menuntut hal itu adil, tetapi individu masih dapat memilih perilakunya. Dalam hal bertanggung jawab atas pilihan individu,
hasil pilihan bisa jadi positif atau negatif. Misalnya, ketika individu memilih tidak efektif atau tidak berarti aktivitas, mereka bertanggung jawab atas hasil negatifnya seperti kehilangan rasa hormat kepada orang lain. Namun, ketika individu memiliki aktivitas yang bermakna seperti pekerjaan, mereka dapat menjadi mandiri dan mendapatkan rasa hormat orang lain. Melalui kegiatan yang bermakna, mereka juga memenuhi kebutuhan indera mereka, pengendalian diri dan kekuasaan. Mereka mungkin juga mengurangi kecenderungan mereka memilih penghancuran diri perilaku yang menghasilkan kesan negatif dari orang lain. Lalu hadir. Menurut Glasser, yang bisa dilakukan semua individu hanyalah berusaha berubah perilaku mereka saat ini sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka saat ini dan bergaul orang-orang yang ingin mereka hubungi dari perspektif terapi realitas. Mungkin tidak berguna bagi individu untuk mengunjungi masa lalu yang dapat menambah pengaruh negatif pada masa kini. Tetapi konselor mungkin masih mengizinkan individu untuk meluangkan waktu untuk membaca dengan teliti area itu. Terapi realitas berfokus pada masa kini dan menghindari membahas masa lalu. Karena semuanya masalahnya disebabkan oleh hubungan saat ini yang tidak memuaskan. Terapi realitas juga mendorong orang untuk menghindari membahas gejala dan keluhan sebanyak mungkin. Karena ini adalah cara yang dipilih klien untuk menangani hubungan yang tidak memuaskan. Lalu hubungan sebagai alat terapeutik. Dalam terapi realitas, konselor berusaha untuk menjadi diri sendiri, pekerjaan profesional mereka. Dengan menjadi diri mereka sendiri, konselor menggunakan hubungan terapeutik untuk ajari klien bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hidup mereka. Dalam terapi realitas, itu penting menjaga identitas orang. Glasser berpendapat bahwa pemindahan adalah cara yang dilakukan oleh kedua klien dan konselor menghindari menjadi diri mereka sendiri dan mengingkari apa yang mereka lakukan sekarang. Namun dalam terapi realitas tidaklah realistis bagi konselor untuk menjadi siapapun kecuali dirinya sendiri. Ketika konselor mempertahankan siapa mereka, mereka menunjukkan kepada klien bagaimana menjadi diri mereka sendiri dan bagaimana berhubung dengan orang lain dengan identitas asli. Penekanan gejala. Terapi realitas menghindari fokus pada gejala Tom, karena bertanya pada klien tentang gejala akan membawa mereka ke masa lalu. Daripada suka terapi tradisional yang menghabiskan sebagian besar upaya dan waktu pada masa lalu klien. Kenyataan terapi percaya bahwa pendekatan ini memperkuat kecenderungan klien untuk menghindari masa kini dan masa kini masalah saat ini. Dengan demikian, konselor terapi realitas tidak menanyakan perasaan orang lain. Karena pernyataan seperti itu mengalihkan fokus klien dari hubungan saat ini tidak memuaskan ke masa lalu. Namun, untuk terapi realitas, gejala tidak dapat diperbaiki sampai kualitas hubungan ditingkatkan. Menurut Glasser, konselor akan menghormati keputusan klien untuk mengunjungi masa lalu. Jika klien percaya bahwa konselor ingin mengetahui riwayat gejala, konselor akan tahu memenuhi. Namun, meninjau kembali ke masa lalu atau mendiskusikan gejala dapat berlangsung lama terapi. Konselor mungkin pernah menjelaskan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk mengatasi gejala, maka waktu akan lebih lama akan dibutuhkan untuk menyelesaikan konseling. Untuk terapi realitas, hindari fokus tentang gejala mungkin merupakan cara manajemen waktu yang efisien dalam konseling. Tantangan psikiatri tradisional. Glasser tidak setuju dengan perspektif tradisional yang individu dengan gejala fisik dan psikologis adalah penderitaan penyakit jiwa. Meskipun sedang dilatih sebagai psikiater, Glasser memperingatkan orang-orang untuk berhati-hati terhadap psikiatri yang mana bisa berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental. Dia juga mengkritik ketergantungan yang berat DSM untuk mendiagnosis dan merawat klien. Terapi
Realitas juga memiliki kekhawatiran tentang penggunaan obat-obatan untuk merawat klien. Namun Glasser menyambut untuk teknik dalam terapi realitas. Terapi realitas akan mengintegrasikan teknik seperti evaluasi diri klien yang terhadap perilakunya dan mengembangkan kontrak. Yang penting, teknik terakhir Glasser tidak pernah menyerah. Penerapan teori yang dibahas. Mary menelepon pusat konseling universitas untuk mengatur konseling psikologi. Mary pernah menemui dokter, keluarga, dan curiga bahwa dia mengalami depresi gejala. Dia merasa sedih, kesepian, terisolasi, dan tidak nafsu makan hampir setiap hari. Dia juga merasakan itu dia mungkin sudah gila, karena dia merasa lelah meski banyak tidur. Dia juga merasa putus asa dan mengklaim bahwa dia akan gagal di semua mata pelajaran. Mary adalah seorang mahasiswa berusia 20 tahun. Mahasiswa penuh waktu bersama beasiswa penuh. Dia tinggal di rumah dan pergi ke kampus setiap hari. Mary melaporkan bahwa meskipun dia pernah ke pusat konseling universitas, dia sekarang melebihi khawatir tentang gejala dan nafsu makan yang buruk, kelelahan, dan perasaan sedih. Dia ingin konselor membantunya mencari tahu apakah obat adalah pilihan yang tepat untuknya. Dokter keluarganya menolak untuk meresepkan obatnya. Dia baru saja menyelesaikan musim gugur semester tahun 2-nya dengan semua nilai A dan 2-A. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang penyendiri sebagian besar waktu dan menghabiskan harinya di ruang kelas, perpustakaan, dan rumah. Untuk menasihati Mary yang mengaku mengalami gejala depresi, konselor bisa mengaplikasikan integrasi realitas terapi dan psikologi positif dalam 5 langkah di bawah ini. Langkah maju harapan dan komitmen untuk perilaku baru. Mary dapat mengetahui bahwa bertindak sekutu dapat memilih untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku berbeda. Dengan cara yang sama seperti dia bisa memilih untuk merasa tertekan dan kesepian. Dia juga dapat memilih untuk merasa damai dan rileks. Sebisa mungkin memilih untuk mengasingkan diri di perpustakaan selama berjam-jam sehari. Jadi, dia juga tidak memilih untuk bertemu teman, untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Konselor dapat memanfaatkan kesempatan ini mendidik tanggung jawab pribadi dengan perspektif keberanian. Secara khusus, Mary membawa tanggung jawab pribadi karena keberanian sendiri untuk menghadapi gejalanya. Dengan integrasi terapi realitas dan positif psikologi, Mary belajar untuk hidup saat ini di sini dan sekarang dan membangun kekuatan di sana. Misalnya, terlepas dari gejala depresi dan keraguan dirinya, dia masih bisa melakukan pertahanan nilai yang baik. Dia menunjukkan bahwa dia memang memiliki kemampuan untuk mengelola tugasnya, meskipun dia merasa sangat prihatin. Konselor dapat membantu Mary lebih mengenalnya, kekuatan yang dia gunakan untuk mengelola gejala depresi, untuk mendapatkan nilai bagus. Ketiga, konselor tugas dapat membantu Mary yaitu mengajari cara membuat koneksi. Menurut uraian, Mary kesepian dan terisolasi. Saat kesepian memperburuk dirinya, kesehatan mental, tidak mengherankan jika Mary merasa sedih, depresi, dan kelelahan. Membuat koneksi menurut terapi realitas bisa menjadi solusi terbaik untuk gejala dan masalah. Konselor sekarang aktif dalam proses menyadari asumsi mereka sendiri tentang perilaku manusia.
nilai-nilai, bias, batasan pribadi, dan lain sebagainya. Jadi, mereka tidak akan secara universal menetapkan intervensi identik untuk semua klien, termasuk multi-klien budaya, konselor, dan pakar budaya yang secara aktif berusaha untuk memahami pandangan dunia klien mereka yang berbeda secara budaya tanpa menilai negatif. Sebagai contoh, bagaimana intervensi sesuai dengan pandangan dunia klien multikultural dengan menjadi kritis permintaan untuk konselor. Konselor yang peka budaya secara aktif mengembangkan dan mempraktekkan budaya yang sesuai strategi, intervensi, dan keterampilan dalam bekerja dengan klien mereka yang berbeda secara budaya. Terapi realitas memperingatkan orang-orang agar tidak cenderung menceritakan apa yang telah terjadi di masa lalu untuk menghindari momen saat ini. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.